Hai semua, welcome kembali lagi di dalam video series vocal mixing tutorial. Dan ini adalah video yang terakhir yang kita buat untuk series pada kali ini. Thank you sekali lagi semua yang sudah menonton, sudah memberikan komen, share, like dua video sebelum ini. Jadi sebelum kita proceed kepada tutorial selepas ini, saya ingin kembali lagi satu benda di kompresor. Saya forget untuk mention bahwa selepas kita sudah siap setting yang kita mau untuk kompresor, inilah masanya untuk kita gain staging sekali lagi untuk matchkan volume track kita, level volume vocal track sama dengan volume track vokal yang lain. Jadi caranya kita adjust pada gain pada kompresor, kita naikkan pelan-pelan sampailah meter pada mixer tersebut menunjukkan negatif 12 dB, dan negatif 12 dB ini yang saya ambil untuk gain staging setiap track supaya master volume di main volume yang keluar nanti dia negatif 6 dB. So negatif 12 dB bercampur untuk semua track, kemudian di outkan kepada main dia akan menjadi negatif 6 dB. So sambil play vocal track kita bersama-sama dengan track instrumen yang lain, kita naikkan gain tersebut sampai mencapai negatif 12 dB. Oke, sudah. Setakat itu saja kita naikkan gain tersebut hingga negatif 12 dB. Jadi apa yang kita buat tadi adalah kita visually melihat mixer, level pada mixer hingga negatif 12 dB, dan tidak berharap hanya telinga saja. Jadi telinga juga mendengar, mata juga melihat di mixer, dan kedua-dua ini digunakan supaya kita betul-betul pasti itu adalah level yang tepat, itu adalah gain staging yang tepat. So siap untuk gain staging di situ, kita proceed kepada tutorial sebenarnya kita pada hari ini, yaitu reverb dan delay. So apa itu reverb dan apa itu delay? Reverb adalah akustik karakteristik, atau saya boleh terangkan secara ringkas, reverb adalah reflection of sound, manakala delay pula adalah repetition of sound. So reverb terhasil secara semula jadi, secara natural, bergantung dengan dua faktor, yaitu ruang, size ruang, dan juga material yang digunakan, permukaan ruang tersebut. So ada dua, satu size, satu jenis material. Jadi setiap jenis material dan size ini memberikan reflection, karakteristik reflection yang berbeza-beza pada bunyi. Contohnya kalau kita di bilik, lain reflection yang kita dengar. Kalau kita di dewan, ruang yang besar, lain reflection yang kita dengar. Dan lain lagi bila kita di toilet, di tandas, reflection sound dan karakteristik reflection itu lain lagi. So itu adalah reverb, yaitu reflection of sound. Manakala delay pula adalah repetition of sound, terhasil daripada teknologi dan dia tidak terhasil secara natural. So itu adalah penerangan yang ringkas untuk dua benda ini, reverb dan delay. Jadi kita lihat bagaimana adjustment yang kita buat sebentar nanti. Sebelum itu, reverb dan delay tidak seperti dua plugins kita yang sebelum ini, yaitu EQ dan compressor, yang mempunyai rules dan konsep tersendiri. Kalau EQ dia melibatkan fisik sebab dia kita deals dengan frekuensi, manakala compression pula dia melibatkan matematik sebab kita deals dengan ratio, jumlah pengurangan bunyi. Jadi ini dua benda ini melibatkan fisik dan matematik. Manakala reverb dan delay ini dia tidak mempunyai konsep, yang tersendiri atau peraturan yang betul-betul tepat, karena dia bergantung kepada cita rasa kita ataupun target apa yang kita mau capai pada vocal track kita nanti. So itu saja. Jadi kita akan start melihat bagaimana saya melakukan
adjustment pada reverb and delay. So kita letak satu plugin reverb pada track vokal. Plugin yang saya gunakan adalah Manny's Reverb. Ini adalah third party plugin, dan apa adjustment yang saya buat di sini, saya boleh pilih size ruang dan jumlah reverb yang kita mau, dan juga akhirnya kita boleh EQ reverb tersebut. Jadi plugins ini kita boleh pilih ruang seperti apa yang kita mau, sama ada dia hall, room, chamber, ataupun space, ataupun ambience, atau flat. Tapi saya biarkan dia kepada hall, dan size-nya saya biarkan kepada medium. So apa yang saya buat adalah saya hanya akan adjust berapa amount reverb yang saya mau, dan juga EQ reverb tersebut. So untuk reverb dia adalah seperti ini. Semakin banyak reverb, semakin kurang kekuatan bunyi yang kita dengar. Jadi untuk vokal, kita inginkan kekuatan vokal tersebut. So kita tidak perlu letakkan amount reverb yang terlalu tinggi, karena kalau kita letak amount reverb yang tinggi, bunyinya adalah seperti ini. Kekuatan vokal tersebut akan hilang. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita kurangkan amount hingga secukup-cukup rasa yang kita mau. Oke, 8.5% ini adalah amount yang saya inginkan. Kita solokan dulu vocal track tersebut supaya lebih jelas kedengaran bezanya. So ini adalah sebelum plugins tersebut diaplikasikan. Vocal tersebut kedengaran lebih dry. Apabila plugins tersebut ditambah, bunyinya adalah seperti ini. Jadi itu yang pertama saya lakukan, yaitu memilih jumlah amount reverb yang saya inginkan. Next yang saya lakukan adalah meng-EQ-kan reverb tersebut, dan konsepnya adalah sama dengan EQ dengan video yang pertama sebelum ini. Saya tidak perlu letak low yang berlebihan pada EQ tersebut, sebab ini adalah untuk spe untuk instrumen lain yang lebih low. Jadi apa yang saya lakukan di sini, saya akan kurangkan low pada reverb tersebut, mungkin 30% dan ke bawah sudah cukup memadai. Oke, basically hanya dua adjustment yang saya lakukan, yaitu menentukan jumlah amount reverb, dan juga yang kedua adalah EQ reverb. Dan setakat itu saja yang saya lakukan untuk reverb. Kemudian kita boleh proceed kepada plugins yang terakhir, yaitu delay. So seperti yang saya terangkan sebentar tadi, delay adalah repetition of sound. Delay tidak disebabkan oleh acoustic environment persekitaran yang natural semula jadi, tetapi terhasil daripada perkembangan teknologi. Sedikit cerita mengenai delay. Kali pertama delay diperkenalkan adalah tahun 1950, di mana mixing engineer ketika itu menggunakan tape delay. Teknologi pertama delay yaitu tape delay untuk merekam sumber bunyi. Kemudian tape tersebut akan memainkan semula, playback semula, mengikut kiraan massa ataupun pengulangan yang tertentu. Jadi pada ketika waktu itu delay pertama yang diperkenalkan adalah analog delay ataupun dipanggil tape delay. Jadi sekarang semakin berkembangnya teknologi dan beredarnya masa, semakin banyak jenis delay sudah yang diperkenalkan di pasaran. Ada yang groove delay, ada beat delay. Tapi pada kali ini kita akan aplikasikan teknologi delay yang pertama, yaitu analog delay ataupun tape delay. So di dalam Studio One ini ada satu plugin, stock plugin, yaitu analog delay. So apa yang saya buat, saya hanya akan adjust knob yang terakhir, yaitu mix. Ini adalah jumlah amount delay yang kita maukan di dalam track kita, vocal track kita. So kita tidak perlu delay yang berlebihan banyak
sudah memadai 5% dan ke bawah. Jadi sini saya akan set 5% untuk delay. Sebab kalau berlebihan ini akan mengganggu fokus perkataan yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut. Saya akan bagi demo bagaimana delay yang berlebihan dan delay yang sesuai untuk vokal. Ini adalah dalam setting 5% delay. Ini sudah sesuai untuk vocal track yang kita ada. So apa akan jadi kalau delay tersebut berlebihan? Dia akan berbunyi seperti ini. Bersama-sama dengan instrumen lain. Jadi seperti yang kita dengar, apabila delay tersebut berlebihan, dia akan mengganggu vocal singers karena kita tidak dapat fokus perkataan yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut. Jadi amount 5% sudah cukup bagus untuk kita aplikasikan di dalam vocal track ini. So, setakat itu saja reverb dan delay, dan kita akan dengar sebelum dan selepas semua plugin ini dipasang pada vocal track, dan ini adalah sebelum kita bypass semua plugin. Selepas kita sudah apply semua plugin, bunyinya adalah seperti ini. Hasilnya adalah vokal tersebut lebih blend dengan instrumen yang lain, lebih basah, lebih pleasing kedengaran di telinga, dan kita dengarnya lebih powerful lah. So ini saja untuk 3 series video saya pada kali ini. Kita sudah bincang tentang EQ, compressor, reverb, dan delay. Jadi apa yang saya kongsikan di setiap video, 3 video tersebut, saya harap make sense untuk kamu. Jadi kita boleh nampak big picture mixing vocal secara keseluruhannya. Jadi sekali lagi saya mengulang, EQ dan compressor kita mempunyai specific rules dan specific konsep yang kita aplikasikan, manakala reverb dan delay kita bebas melakukan apa saja. Kita tidak mempunyai specific rules. Ini bergantung dengan cita rasa dan target yang kita ingin capai di dalam vocal track tersebut. Jadi tidak ada istilah reverb dan delay yang betul-betul tepat ataupun salah. Cara aplikasiannya bergantung kepada target apa yang kamu maulah. As long as kamu ada penerangan, kamu ada sebab yang kuat, the strong reason kenapa kamu lakukan tersebut. Sebab kalau kamu tidak mampu explain kepada orang lain, itu maksudnya kamu belum paham kenapa kamu lakukan adjustment tersebut. So harap ini make sense untuk kamu. Setakat ini saja video series pada kali ini. So harap ini membantu kamu lagi untuk lebih dapat mixing vokal dengan lebih baik lagi. So sampai jumpa lagi di tutorial yang seterusnya.